Hai semuanya, langsung saya tanya dulu ya. Kalian pernah nggak sih ngerasa pagi itu kayak semacam reset button? Kayak komputer yang baru dinyalain, ada kesempatan buat mulai ulang. Tapi banyak dari kita nggak benar-benar pakai itu kesempatan. Kita bangun, masih bawa perasaan kemarin, bawa beban pikiran yang belum selesai, terus langsung lompat ke aktivitas tanpa sadar mood kita. Itu udah diatur sama apa yang kita bawa dari hari sebelumnya. Nah, di sini saya mau ngajak kalian ngobrol tentang gimana caranya kita bisa desain ulang suasana hati kita di pagi hari, bahkan sebelum jam 9 pagi. Karena percaya nggak percaya, jam-jam pertama itu kunci banget buat gimana hari kita bakal berjalan. Kenapa sih riset pagi itu penting? Bayangin aja, kalau kita bangun pagi dan udah dalam mood yang buruk, capek, atau galau, otomatis apa yang kita lakukan berikutnya bakal ikut ke bawah suasana itu. Pikiran jadi enggak jernih. Kita gampang emosi, gampang ngerasa overwhelmed, dan ujungnya jadi hari yang enggak produktif. Nah, tapi kalau kita bisa bikin ritual pagi yang sengaja untuk reset mood, kita kasih sinyal ke otak kita. Hey, hari ini beda. Ini baru hari baru. Itu kayak kita ngasih fresh start untuk diri kita sendiri. Sekarang coba deh, bayangin pagi kamu pas kamu baru bangun. Biasanya apa yang kamu lakukan? Mungkin ada yang langsung cek handphone, scroll medsos, baca berita yang kadang bikin mood langsung turun. Ada juga yang langsung mikirin kerjaan yang numpuk atau masalah yang belum kelar. Kalau kayak gitu, kamu nggak ngasih ruang buat riset sama sekali, kamu malah masuk ke mode reaktif. Ikut perasaan yang sudah ada atau bahkan perasaan negatif yang tiba-tiba muncul. Jadi, kunci pertama yang saya mau kasih tahu ke kalian adalah sebelum mulai hari, sebelum buka handphone, sebelum baca chat atau email, coba ambil waktu sejenak buat tenangin pikiran. Nggak perlu lama-lama, cukup beberapa menit aja. Ini bukan soal meditasi yang rumit, tapi cuma duduk diam, tarik napas pelan-pelan, dan sadar sepenuhnya sama apa yang kamu rasain. Ini penting supaya kamu nggak langsung nyemplung ke hiruk-pikuk dunia luar dengan mood yang belum kamu cek dulu. Ngomong-ngomong soal napas, kalian sadar nggak kalau napas itu sebenarnya alat paling simple dan paling powerful buat ngatur mood? Bayangin aja, napas itu kayak remote control yang bisa kita tekan untuk ngeriset suasana hati kita. Ketika kita stres atau gelisah, napas kita biasanya jadi pendek dan cepat. Nah, dengan sengaja menarik napas panjang dan pelan, kita bisa kasih sinyal ke otak kita untuk slow down, tenang, dan fokus. Jadi, cobalah mulai pagi kamu dengan beberapa napas panjang, bayangin kamu sedang ngeriset perasaan dan pikiran kamu. Setelah kita tarik napas dan tenangin diri, saya juga ingin ajak kalian untuk melakukan refleksi singkat. Bukan refleksi yang berat-berat, tapi kayak tanya ke diri sendiri. Hari ini aku mau merasa gimana? Aku mau bawa energi apa ke hidupku? Kadang kita lupa bahwa kita punya kekuatan untuk milih gimana kita mau merasa. Iya, emang enggak. Semua hal di luar bisa kita kontrol, tapi gimana cara kita bereaksi itu bisa banget kita atur. Kalau kamu bangun pagi dan langsung bilang ke diri sendiri, hari ini aku mau lebih sabar, lebih tenang, dan lebih fokus. Itu seperti memberi komando positif ke otak. Nah, mungkin di antara kalian ada yang mikir, tapi kan aku nggak punya waktu. Aku harus buru-buru berangkat kerja, ngurusin anak, dan lain-lain. Saya ngerti, kesibukan pagi itu memang bisa bikin kita nggak sempet santai. Tapi justru karena begitu pentingnya mood kita, ritual reset pagi itu nggak harus lama. Cukup 5 menit aja. Bayangin kalau 5 menit itu bisa bikin sisa hari kamu jadi lebih baik, lebih fokus, dan lebih tenang. Apakah itu nggak sebanding dengan waktu yang kamu luangin? Kadang kita terlalu sibuk dengan kegiatan sampai lupa bahwa kunci utama produktivitas dan kebahagiaan itu dari dalam diri kita sendiri. Selain napas dan refleksi, saya juga mau ajak kalian untuk coba latihan afirmasi positif.
Mungkin selama ini kalian mikir afirmasi itu kedengarannya klise atau kayak hal yang berlebihan dan enggak nyata. Tapi, coba deh. Afirmasi itu adalah cara kita berbicara sama diri sendiri dengan bahasa yang mendukung dan memotivasi. Misalnya, kamu bisa bilang dalam hati, "Aku kuat menghadapi hari ini," atau "Aku layak bahagia dan damai," atau "Aku mampu mengatasi tantangan yang datang." Kata-kata itu kalau diulang-ulang, bisa membantu otak kita mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif. Tapi, jangan salah kaprah ya. Afirmasi bukan berarti kita harus pura-pura senang atau menyangkal perasaan buruk yang kita punya. Enggak. Ini soal memberi ruang bahwa kita juga manusia yang wajar punya perasaan enggak enak, tapi kita juga kasih kesempatan buat bangkit dan melangkah maju. Jadi afirmasi itu lebih kayak reminder atau pengingat untuk diri kita sendiri, supaya kita tetap fokus ke hal-hal yang membangun. Nah, sekarang saya mau ngomong sedikit soal kebiasaan pagi yang biasanya kita lakukan tanpa sadar, tapi bisa sangat berpengaruh ke mood kita. Contohnya, ada orang yang langsung minum kopi pagi-pagi, dan itu bikin dia semangat. Ada juga yang langsung buka handphone dan scroll berita atau sosial media, yang kadang bikin mood jadi kacau. Dari pengalaman saya, cara kita memulai pagi itu sangat menentukan emosi yang kita bawa sepanjang hari. Jadi, kalau kalian mau mulai riset pagi, coba pikirkan ulang apa kebiasaan yang biasa kalian lakukan begitu bangun. Coba ganti kebiasaan negatif dengan sesuatu yang lebih menenangkan atau membangun. Misalnya, kalau biasanya langsung buka handphone, coba tunda dulu 10-15 menit dan gunakan waktu itu buat stretching ringan atau nulis jurnal singkat tentang hal-hal yang kamu syukuri. Menulis rasa syukur itu ternyata sangat powerful loh, bisa bikin otak kita fokus pada hal-hal positif dan mengurangi stres. Bicara soal jurnal, jangan remehkan kekuatan tulisan sederhana di pagi hari. Kadang kita pikir journaling itu harus panjang dan rumit, padahal enggak harus. Kamu cukup tulis 3 hal yang kamu syukuri, atau 3 hal yang kamu ingin capai hari ini, atau perasaan apa yang kamu rasakan saat ini. Ini bukan hanya bikin kita lebih sadar, tapi juga bikin mood kita lebih stabil dan terarah. Oke, sekarang saya mau ajak kalian buat bayangin, bagaimana kalau pagi kamu dimulai bukan dengan rasa panik dan buru-buru, tapi dengan kesadaran penuh. Kesadaran bahwa hari ini adalah kesempatan baru dan kamu punya kendali atas perasaan dan pilihan-pilihan yang akan kamu ambil. Mungkin kedengarannya idealis, tapi sebenarnya itu bisa banget dicapai kalau kita disiplin dengan ritual reset pagi. Selain itu, kita juga harus paham kalau reset pagi bukan berarti langsung hilang semua masalah. Masalah hidup itu nyata, kadang berat, dan enggak bisa langsung selesai dalam waktu singkat. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita secara mental dan emosional, supaya bisa hadapi masalah itu dengan lebih tenang dan fokus, bukan dengan perasaan kacau dan panik. Saya percaya, dengan desain ulang suasana hati sebelum jam 9 pagi, kita ngasih sinyal ke tubuh dan pikiran kita bahwa kita siap untuk bertahan dan berjuang hari ini. Kita juga bikin energi kita lebih positif, yang secara otomatis bakal menarik hal-hal baik dan kesempatan yang lebih bagus. Jadi jangan remehkan ritual pagi, karena itu sebenarnya pondasi dari keseluruhan hari kamu. Oke, saya juga mau kasih satu tips kecil tapi penting. Coba hindari berita atau informasi negatif di pagi hari. Kita tahu sekarang ini informasi ada di mana-mana dan kadang susah buat filter. Tapi kamu boleh kok pilih apa yang kamu konsumsi pagi-pagi. Kalau bisa, pilih konten yang membangun, edukatif, atau sekedar hal yang bikin kamu senyum. Ini juga bagian dari reset mood. Kalau kamu merasa bingung mulai dari mana, saya rekomendasikan buat mulai dengan langkah paling gampang dulu. Tarik napas dalam, tutup mata sebentar, dan bilang ke diri kamu sendiri, hari ini aku mulai dari nol. Bayangin itu kayak tombol reset yang kamu tekan. Semua energi negatif dan beban kemarin kamu lepaskan perlahan-lahan.
kamu kasih ruang buat hal baru masuk. Setelah itu, coba perhatikan tubuh kamu. Apa yang tubuh kamu butuhkan? Kadang pagi kita buru-buru sampai lupa dengerin tubuh sendiri. Mungkin kamu butuh air putih dulu, karena setelah tidur kamu pasti dehidrasi sedikit. Atau kamu butuh stretching biar badan gak kaku. Tubuh dan pikiran itu nyambung banget. Kalau tubuh kamu sehat dan nyaman, mood kamu juga akan lebih baik. Dan ingat, ritual reset pagi itu nggak harus dilakukan di tempat khusus atau dengan alat-alat mahal. Bisa di mana saja, di kamar, di ruang tamu, bahkan di dapur saat kamu mau masak sarapan. Intinya adalah kesadaran dan niat kamu buat bikin hari ini berbeda. Sekarang saya mau sedikit ngajak kalian mikir, sebenarnya kenapa ya kita susah banget buat konsisten dengan kebiasaan pagi yang baik? Mungkin jawabannya karena kita sering tergoda sama kemudahan, atau malah nggak sadar kalau kebiasaan kecil pagi itu punya efek besar. Atau bisa juga karena kita belum nemu cara yang pas buat diri kita sendiri. Makanya, penting banget untuk eksperimen. Coba beberapa ritual pagi yang berbeda, lihat mana yang paling cocok dan bikin kamu merasa mood kamu langsung berubah jadi lebih baik. Jangan takut gagal, karena setiap hari adalah kesempatan buat belajar. Kalau hari ini belum oke, coba besok lagi dengan cara yang sedikit berbeda. Ingat juga, riset pagi itu bukan soal sempurna, tapi soal progres. Yang penting kamu mau mulai dan kasih perhatian ke diri sendiri. Karena kalau kamu nggak mulai dari pagi, kapan lagi? Oke. Kita udah ngobrol banyak nih soal gimana pentingnya riset pagi dan gimana caranya desain ulang suasana hati sebelum jam 9 pagi. Sekarang saya pengen kamu coba praktikkan satu dari beberapa langkah yang saya kasih. Coba nanti pagi, setelah bangun, ambil 5 menit buat tarik napas dalam, lalu pikirkan afirmasi positif atau tulis hal yang kamu syukuri. Rasain perubahan kecil itu, dan lihat gimana mood kamu hari itu. Kalau kamu terus-terusan latihan, saya yakin kamu bakal ngerasain manfaatnya. Hari-harimu jadi lebih ringan, lebih fokus, dan lebih bahagia. Karena pada akhirnya, hidup yang kita jalani itu bukan soal masalahnya, tapi gimana cara kita menghadapinya. Jadi jangan lupa, mulai hari ini, sebelum jam 9 pagi, riset suasana hati kamu. Desain ulang mood kamu. Ambil kendali atas perasaanmu sendiri. Ingat, kamu punya power itu dan kamu pantas menjalani hari dengan mood yang baik dan pikiran yang jernih. Saya doain kalian semua bisa mulai hari dengan lebih tenang dan siap hadapi apapun yang datang. Ingat, jangan biarkan mood buruk mengatur hidup kamu. Kamu yang pegang remote-nya. Sekian dulu ngobrol santainya. Semoga bermanfaat dan jadi awal yang bagus buat kalian semua. Jangan lupa share ke teman atau keluarga yang mungkin butuh juga. Sampai ketemu di video atau obrolan berikutnya.